Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tifalda Kedara. Saya akan mempresentasikan bab 3 tentang layanan konsultasi. Yang pertama itu ada deskripsi umum. Layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Konsultasi ini juga dapat dilaksanakan dalam berbagai tempat dan berbagai kesempatan. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konseling dan konselor. Ada tujuan, yaitu layanan konsultasi ini bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Kemampuan konsulti ini sendiri yang dimaksud yaitu dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak terkait dengan suasana atau permasalahan pada pihak ketiga itu tersebutnya. Ada komponen itu yaitu layanan konsultasi yang melibatkan 3% yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Konselor itu yaitu tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas atau pekerjaannya sesuai dengan keahliannya juga. Terus konselor ini tuh melakukan berbagai jenis layanan. Nah, salah satunya ini adalah layanan konsultasi. Yang kedua yaitu konsulti. Konsulti ini adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani masalah yang dihadapi. Terus yang ketiga adalah yang terakhir dari pihak ketiga, yaitu individu yang dipermasalahkan oleh konsulti. Ada asas, yaitu yang pertama ada etika dasar konseling. 3 etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien itu tersendiri. Ketiga etika ini terkait langsung dengan asas-asas konseling, kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga, dan hal-hal yang menyangkut diri atau masalah mereka dirahasiakan dengan ketat oleh konsultan atau konselor. Dengan jaminan untuk terjaganya kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga ini, konsulti diharapkan bersikap sukarela datang sendiri kepada konselor untuk melakukan konsultasi. Kedua, ada kemandirian. Apa yang dilakukan oleh konsultan dalam layanan konsultasi ini yaitu keputusan yang diambil oleh konsulti sama dengan yang dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling perorangan. Dimaksudkan agar konsulti atau klien benar-benar mandiri dengan keputusan itu tersebut. Atau klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian berikut. Yang pertama itu ada memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan juga dinamis. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan cepat. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang terakhir itu mewujudkan diri sendiri. Asas-asas yang lain. Asas-asas yang lain itu yaitu berupa asas kegiatan, asas kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tutuwuri handayani. Pelaksanaan asas-asas tersebut dalam pelayanan konseling perorangan dan layanan lainnya dalam profesi konseling ini tersebut, kekhususannya yaitu asas-asas tersebut dalam layanan konsultasi. Dan layanan konsultasi ini terfokus pada kondisi diri konsulti dalam kaitannya dengan pihak ketiga beserta permasalahan yang mereka hadapi. Ada pendekatan, strategi, dan teknik. Yang pertama ada pendekatan. Perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi yaitu bahwa pada konseling perorangan penanganan masalah klien itu langsung dilakukan oleh konselor, sedangkan pada konsultasi penanganan masalah pihak ketiga dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan atau konselor itu tersebut. Singkat tadi, tampak bahwa tugas konsultan atau konselor sebagai pihak pertama dalam layanan konsultasi ini tertuju pada dua pihak. Jadi yang pertama adalah pihak kedua, yaitu konsulti yang melakukan proses konsultasi kemampuannya dan dikembangkan sehingga mampu menangani masalah pihak ketiga. Yang kedua adalah pihak ketiga, yaitu seseorang atau lebih dari satu orang individu yang menurut konsulti sedang mengalami masalah. Perlu dikembangkan pada diri konsulti melalui konsultasi, yaitu tidak lain adalah WPKNS.
WPKNS yaitu wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Wawasan yaitu konsulti perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga, meliputi diri dari pihak ketiga itu tersendiri. Yang kedua ada pengetahuan. Konsulti perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal yang spesifik berkenaan dengan kaitan antara diri dan dari pihak ketiga. Keterampilan. Untuk menangani permasalahan pihak ketiga, konsulti memerlukan keterampilan. Keterampilan ini secara spesifik disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga. Lalu nilai. Nilai yang perlu dikembangkan pada diri konsulti meliputi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai moral. Yang terakhir ada sikap. Bagaimana konsulti menyikapi dari pihak ketiga dan permasalahannya. Sikap yang positif dan dinamis sangat perlu dilakukan melalui konsultasi. Ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Arah layanan konsultasi adalah pengembangan diri konsulti untuk mampu menanggapi permasalahan dari pihak ketiga. Namun, dalam proses layanan seringkali arah itu tidak langsung terarah kepada pihak ketiga itu tersebut. Seringkali materi layanan itu justru tertuju kepada diri konsulti itu sendiri. Dan materi pengembangan WPKNS banyak diantaranya belum melengkapi atau masih kurang tepat untuk menangani pihak ketiga tersebut. Lalu yang ketiga itu ada teknik. Yang pertama ada teknik umum. Teknik umum itu yaitu teknik-teknik yang dimulai dari menerima klien atau konsulti, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan dihadapi dengan sampai mengadakan penilaian dan laporan dari konsulti dan orang ketiga tersebut. Lalu selanjutnya ada teknik khusus. Teknik khusus yang dimaksud yaitu untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti khususnya berkenaan dengan masalah yang dialaminya. Teknik-teknik ini berbentangan dari perumusan tujuan yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien atau konsulti dalam bentuk tingkah laku nyata. Yang keempat ada penguasaan teknik oleh konsulti. Konsulti akan melakukan berbagai tugas atau kegiatan dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, konsulti sepertinya bertindak sebagai konselor atas pihak ketiga yang menjadi kliennya itu sendiri. Lalu yang kelima ada strategi BMB3. Sepanjang proses layanan konsultasi atau konselor itu menerapkan strategi BMB3 yaitu mengajak konsulti untuk berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga itu tersebut. Demikian pula mengajak konsulti untuk ber-BMB3 terhadap WPKNS konsulti khususnya dalam kaitannya dalam masalah pihak ketiga. Keenam ada waktu dan tempat. Dalam pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor dan konsulti. Kapan dan di mananya konsultasi itu dilaksanakan, yang penting terjaminnya kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga dalam menghadapi masalahnya itu tersebut. Keterkaitan pertama itu keterkaitan jenis layanan. Layanan konsultasi ini tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan pelaksanaan konsultasi ini juga dapat berlangsung satu kali atau lebih pertemuan untuk menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi yang harus diselesaikan oleh pihak ketiga dan konsulti itu tersebut. Terkaitan kegiatan pendukung. Dalam pelayanan konseling ini dikenal ada 6 jenis kegiatan pendukung, yaitu ada aplikasi instrumentasi, yang kedua ada himpunan data, yang ketiga ada konferensi hak kasus, yang keempat ada kunjungan rumah atau home visit, yang kelima ada tampilan kepustakaan, dan yang terakhir adalah alih tangan kasus. Aplikasi instrumentasi, yaitu hasil aplikasi instrumentasi ini seringkali diperlukan untuk mendalami kondisi pribadi dari si pihak ketiga ini tersebut. Selanjutnya ada himpunan data. Data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi itu mungkin telah tersedia dalam himpunan data. Misalnya data tentang IQ, tentang AUM, umum, dan AUM EPTSDL. Selanjutnya ada konferensi kasus. Konferensi kasus ini diselenggarakan pada lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah personalia atau individu dengan kedudukan atau wewenang yang tidak sama dengan rumah atau home visit.
Kunjungan rumah ini sejalan dengan tujuannya konferensi kasus, yang itu lebih mendalami masalah yang ditangani dan membina komitmen pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dialaminya. Tampilan perpustakaan diselenggarakan dengan meminta konsultan membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait dengan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Yang terakhir itu ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibawa konsultan adalah masalah yang tidak seharusnya dihadapi atau ditangani oleh si konselor ini tersebut. Ada operasionalisasi layanan konsultasi, yaitu layanan konsultasi berhendak dilaksanakan secara tertib dan lengkap dari perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjut. Hal ini semua untuk menjamin kesuksesan layanan secara optimal. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan dan pengorganisasian. Plan yang lengkap dan komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahannya. Sesudah kedua hal itu dilakukan, konselor mengatur pertemuan melalui menetapkan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan administratif itu. Yang kedua ada pelaksanaan. Kegiatan utama layanan konsultasi ialah menempatkan konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, dan membahas masalah yang dibawa oleh konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Kegiatan utama berikutnya yaitu adalah mendorong dan melatih konsulti untuk yang pertama untuk mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga, yang kedua memanfaatkan sumber-sumber yang ada melalui strategi BMB 3, konselor itu membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga. Yang ketiga ada penilaian. Hasil layanan konsultasi itu perlu dinilai dalam kelima ranah, yaitu acuan yang perlu digunakan oleh konselor untuk pemecahan masalah pihak ketiga. Yang kedua ada kompetensi yang meski dikuasai terhadap pihak ketiga. Yang selanjutnya ada usaha yang sungguh-sungguh dalam menangani pihak ketiga. Yang keempat ada perasaan yang dipenuhi aspek-aspek positif, yang empati dan komitmen yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu setia kesungguhan dalam usaha berkenaan dengan tahap pelaksanaan penilaiannya. Penilaian untuk layanan konsultasi agak berbeda dari penilaian untuk layanan konseling perorangan. Yang pertama, penilaian segera atau LASIK. Fokus LASIK dalam layanan konsultasi terpusat pada kondisi diri konsultasi. Yang kedua, ada penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN. Fokus LAIJAPEN dipusatkan pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama respon antara dampak awal dan tindakan konsulti terhadap pihak ketiga. Yang ketiga adalah penilaian jangka panjang atau LAIJAPANG. Sasaran utama LAIJAPANG ialah perubahan yang terjadi pada pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga. 4 ini ada tindak lanjut dan laporan. Hasil akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan pengenaan masalah pihak ketiga. Lalu laporan berupa laperprog atau laporan pelaksanaan program memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti terhadap pihak ketiga. Laperprog ini juga dapat disampaikan kepada pihak terkait, misalnya kepada konsulti. Dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.